Kamu pernah kepikiran nggak bagaimana arsitek merancang bangunan tinggi agar tetap kokoh? Atau bagaimana pilot bisa mendaratkan pesawat dengan aman? Jawabannya ada dalam satu kata, yaitu trigonometri. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar trigonometri. Simak videonya sampai selesai ya. Mari kita mulai dengan memahami apa sih sebenarnya teorema Pitagoras itu. Teorema Pitagoras adalah sebuah prinsip dalam geometri yang menyatakan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Dan segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Sekarang perhatikan segitiga ABC, yaitu segitiga yang siku-siku di C. Sisi yang menghadap sudut A kita namakan sisi A, dan sisi yang menghadap sudut B kita namakan sisi B. Kemudian, sisi yang menghadap sudut C kita namakan sisi C. Pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau dapat pula dituliskan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Contohnya, jika diketahui tinggi badan seorang anak adalah 120 cm, kemudian panjang bayangannya adalah 160 cm, di sini kita akan menentukan panjang sisi yang menghubungkan antara tinggi badan anak dan panjang bayangannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita gambarkan dalam segitiga siku-siku. Di sini kita akan menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga ABC, yaitu pada sisi C. Karena sisi C adalah sisi yang paling panjang, maka kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana kita ketahui bahwa panjang sisi A-nya adalah 120 cm dan panjang sisi B-nya adalah 160 cm, sehingga dapat dituliskan menjadi C kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat, atau C kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 25.600. Kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 40.000, maka C sama dengan akar dari 40.000, yaitu 200. Jadi kita peroleh panjang sisi C adalah 200 cm. Selanjutnya adalah materi trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Di dalam trigonometri ini, nanti kita akan menemukan beberapa istilah baru, di antaranya ada sinus yang akan ditulis dengan sin alfa. Alfa ini adalah simbol sebuah sudut di dalam segitiga. Selanjutnya ada kosinus yang akan ditulis dengan cos alfa. Ada tangen yang akan ditulis dengan tan alfa. Kosekan dengan CST alfa atau kosek alfa. Selanjutnya ada seken yang akan ditulis dengan sek alfa, dan kotangen yang akan ditulis dengan kot alfa. Karena kita akan membahas segitiga, maka diberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut alfa di A. Kemudian sisi BC yang berada di depan sudut alfa akan kita namai dengan sisi depan. Kemudian untuk sisi AC karena berada di samping sudut alfa, maka akan kita namai dengan sisi samping. Dan untuk sisi AB yang paling panjang dan berada di depan sudut siku-siku dan bentuknya miring, akan kita beri nama dengan sisi miring. Di materi trigonometri ini, kita akan diminta mencari nilai sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui nilai sin alfa, cos alfa, dan kawan-kawannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai sin alfa dan kawan-kawannya itu? Rumusnya adalah sin D mi. D per mi maksudnya adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring.
Rumus selanjutnya yaitu cos sami, artinya nilai cos alfa akan kita dapatkan dari perbandingan sisi samping dan sisi miring. Selanjutnya adalah tan desa, yaitu perbandingan sisi depan dan sisi samping. Atau bisa juga kita dapatkan nilai tan alfa itu dengan perbandingan nilai sin alfa per cos alfa. Selanjutnya cosecant alfa sama dengan 1 per sin alfa karena cosecant merupakan kebalikan dari sin. Dan secant alfa sama dengan 1 per cos alfa karena secant merupakan kebalikan dari cos. Kemudian kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa karena kotangan merupakan kebalikan dari tangen. Selanjutnya yaitu sudut istimewa. Di dalam tabel ini terdapat beberapa sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Serta tabel yang masih kosong ini merupakan tempat untuk nilai sin, cos, tan, cosecant, secant, dan kotangan dari masing-masing sudut istimewa. Untuk menghafal nilai dari masing-masing sudut istimewa ini, kalian hanya perlu menghafalkan satu baris pada nilai sin saja, karena nilai yang lain akan berkaitan dengan nilai sin ini. Mari kita coba hafalkan. Sin 0 nilainya 0, sin 30 nilainya setengah, sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 nilainya setengah akar 3, dan sin 90 nilainya 1. Dan untuk nilai cos, kalian hanya perlu membalik urutan dari nilai sin ini saja, yaitu dimulai dari cos 0 nilainya 1, cos 30 nilainya setengah akar 3, cos 45 nilainya setengah akar 2, cos 60 nilainya setengah, dan cos 90 nilainya 0. Untuk nilai tan, akan kita gunakan rumus sebelumnya yaitu sin alfa per cos alfa. Artinya, nilai sin alfa kita bagi dengan nilai cos alfa, sehingga diperoleh tan 0 sama dengan 0, tan 30 sama dengan 1/3 akar 3, tan 45 sama dengan 1, tan 60 sama dengan akar 3, dan tan 90 tidak terdefinisi. Selanjutnya kita ke kotangan, karena nilai kotangan ini bisa kita peroleh dari membalik urutan dari nilai tangen, yaitu kotangan 0 sama dengan tidak terdefinisi, kotangan 30 sama dengan akar 3, kotangan 45 sama dengan 1, kotangan 60 sama dengan 1/3 akar 3, dan kotangan 90 sama dengan 0. Selanjutnya untuk nilai cosecant bisa kita dapatkan dari 1 per sin alfa, sehingga diperoleh nilai untuk cosecant 0 sama dengan tidak terdefinisi, kemudian nilai untuk cosecant 30 sama dengan 2, cosecant 45 sama dengan akar 2, cosecant 60 sama dengan 2/3 akar 3, cosecant 90 sama dengan 1. Sedangkan untuk mendapatkan nilai secant, kita bisa peroleh dari 1 per cos alfa, atau kita hanya perlu membalik urutan dari cosecant saja. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Selanjutnya penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata diantaranya adalah untuk menghitung tinggi bangunan, gunung, pohon, bukit, benda, dan lain-lain, dalam navigasi, dalam bidang oceanografi, dalam bidang astronomi, dalam bidang teknik sipil, dalam bidang arsitektur, dan lain-lain.